Itu pada saat pertama kali saya masuk di RW 014, kebetulan memang waktu itu dapat shift malam. Shift malam untuk seputaran Timur 5 kita jaga di pertigaan Iqbal. Waktu itu belum semua rumah itu terisi, masih banyak yang kosong. Untuk seputaran ujung juga di Hook Nusantara 1, Nusantara 2 itu yang sekarang dipakai untuk pengajian. Terpantau pohon bambu memang agak ini, hujan rintik. Tepat jam 2:30 pagi hari saya mendengar suara-suara yang agak-agak aneh, karena mungkin saya pertama kali masuk di wilayah RW 14, kemungkinan seperti itu. Ternyata saya duduk mengarah ke timur, jadi pantauan lurus ke depan kiri kanan. Ternyata di samping saya itu ada ibu-ibu nyender itu di pohon Tanjung, tepatnya di sebelah Pak Hendro antara Jalan Nusantara 2 itu. Terpantau waktu itu saya sempat bangun, saya nyalakan baterai, kok dalam hati ibu-ibu udah bangun jam segini, tapi menyender mengarahnya nggak lurus gitu, agak ke utara. Saya samper 3 langkah itu ternyata si ibu itu hilang. Si ibu itu hilang ya, kontak itu baterai saya bisa ditekan, tadinya belum bisa ditekan untuk menyenter itu. Saya cari, saya cek gerbang semua masih digembok. Pikir dalam hati, oh ibu-ibu udah bangun ya, ataukah yang lain. Dalam hati saya bilang, saya baru di sini, mungkin numpang cari nafkah di sini. Kalau memang mau dilihatkan nggak apa-apa, untuk seterusnya mungkin nggak usah. Sekedar saya tahu aja. Oh, itu ibu-ibu tadi menghilang itu? Iya, ibu-ibu tadi menghilang itu. Saya senter ke rumah masih digembok. Nah, yakin bukan warga itu, bukan? Bukan warga, karena memang dari penampilan pakaian itu masih tempo dulu. Oh, pakai kebaya apa? Kebaya. Oh. Jadi kebaya yang sletingnya atau kancingnya ada di dada sebelah. Iya. Pegang pakai kayak gamis tapi agak tinggi gitu. Itu pengalaman ya, Pak? Pengalaman. Terus kedua juga kita di ujung itu masih digoda itu, melihat ada 3 seperti 3 anak kecil, pakaian ya mungkin celana dalam aja, loncat-loncat. Persis saya melihat sekali itu, tapi mungkin yang lain nggak bisa melihat. Kalau saya memang bisa melihat. Agak tinggi saya, pendek lagi, sama yang pendek lagi ada 3. Dia loncat-loncat, kadang-kadang suka bisik-bisik ke telinga juga itu. Nah, untuk sampai sekarang ini memang nggak ditemukan. Tapi kalau untuk yang ibu itu, kebetulan kan jaga di sini tuh ya bergeser pos itu, kita pindah ke seputaran Timur 1, mengarah ke Timur 3, tepatnya di Jalan Korea. Persis di depan rembangnya Pak Kirwan. Pak Kirwan Korea, ya, berarti? Kirwan Korea. Itu terpantau ibu-ibu itu jalan lagi. Ibu-ibu yang di Pak Hendro tadi? Loh, jalan-jalan jauh juga ya? Jadi langsung saya kejar tuh. Saya kejar itu sampai saya papasan motor itu di samping saya, dia hilang udah langsung. Saya mau tegur, ibu itu udah hilang. Oh, berarti ibu yang kemarin itu saya ditemukan lagi. Nah, semenjak itu alhamdulillah sampai sekarang saya udah berjalan hampir 6 tahun nggak ditemukan lagi. Untuk yang ibu itu hanya sekedar tahu aja. Oh, iya. Tapi memang untuk di seputaran Timur 5, untuk khusus Jalan Aru, memang ada ibu-ibu sampai sekarang mungkin masih ada. Jangan nakut-nakutin Jalan Aru lo malah. Betul, ini memang pengalaman kita, karena memang kan kalau jaga malam itu cuma kita kalau udah di atas jam AA. Baik. Jadi kebetulan saya lagi putar, ini pengalaman pribadi ya, mungkin yang lain juga kalau mungkin bisa melihat mungkin ditampakkan. Baik. Saya putar dari Jalan Papua, mentok Jalan Biak, itu saya pantau arah ke utara. Terpantau ibu-ibu jalan itu, tapi waktu itu portal kan masih aktif, kita tutup untuk Jalan Aru ya. Untuk Biak juga setengah. Itu terpantau ibu-ibu itu jalan, makanya saya buru-buru mau tanya, ternyata beliau langsung tembus saja portal Aru itu, langsung dilangkai loncat lagi, diterobos gitu ya? Terobos begitu aja. Nah, saya kan lebih cepat lagi untuk bak motor ya, ternyata sampai pentokan sana memang udah nggak ada. Ya, itu pengalaman saya untuk di seputaran Timur 5, dan itu juga masih posisi mau berjalan sebulan saya di sini. Baik, terima kasih Pak Jamal ya. Ya, sama-sama. Tetap semangat. Tetap semangat, Menan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan channel kami Security RW 014 Taman Jatisari Permai. Pagi hari ini saya berada di perbatasan RT 05 dan
perumahan Kodik belakang. Terpantau anggota security sedang siaga untuk menjaga, memeriksa, memastikan betul apakah yang melintas di wilayah tugasnya benar-benar aman dan menjalankan protokol kesehatan. Mari kita sejenak berbincang-bincang dengan anggota security yang bertugas di perbatasan Timur 5. Mari kita ngobrol sejenak. Saya sudah bersama dengan anggota tim security RW 014 yang pagi hari ini bertugas di seputaran Timur 5 atas nama Pak Jamal. Kita lihat untuk Timur 5 Jalan Biak ini Pak Jamal ya. Jalan Biak mana? Jalan Biak rapi betul nih. Sebagai proyek percontohan ini. Rapi, lebar. Terima kasih RT 5 khususnya Jalan Biak menginspirasi kami semua, nggak usah dicor. Jadi air bisa menyerap gitu Pak ya. Iya. Salah satu tujuan di konblok gitu ya. Baik, kita langsung bincang-bincang sejenak, nggak perlu lama-lama ini suasananya juga mendung. Pak Jamal. Ya, siap Dan. Sudah berapa lama jadi security di sini Pak? Kalau terhitung dari 2014 hampir 6 tahun jalan dan di sini kita. 6 tahun jalan? Iya. Cukup lama juga ya. Sebelum jadi security pernah kerja di mana mungkin? Ya, sebelumnya saya kerja ada melalang buana di mana. Terakhir saya kerja itu di Nestle. Nestle? Iya. Perusahaan susu itu ya? Perusahaan susu, betul. Tapi bagian distributor. Nah, kebetulan waktu itu saya juga ada goyah keluarga, jadi kerjaan agak goyah, jadi saya mengundurkan diri seperti itu. Oh ya, cobaan hidup itu. Iya. Kenapa larinya dari perusahaan Nestle terus lari jadi security itu? Nggak ada pilihan lain atau memang menjiwai jadi security atau bagaimana itu Pak? Karena kebetulan waktu itu saya agak tertarik juga. Tertariknya gimana? Karena saya tanya untuk jadi security di tempat yang lain itu kan harus pendidikan, ini itu tanggung jawab. Nggak hanya sekedar pakai baju putih atau baju hitam, celana hitam, baju putih, celana biru. Itu ada perjuangannya, tantangan tersendiri. Saya juga mau mencoba dengan istilahnya di RW 14 ini kan tanpa pendidikan tapi bisa security. Sedikit banyak kita mau belajar gimana suka dukanya jadi security ataupun tantangan untuk jadi security di RW 14 gitu. Jadi saya beranikan diri untuk melamar melalui ya ada perantara juga seperti itu. Oh, ada referensi. Ada referensi juga. Dan diterima gitu ya? Alhamdulillah diterima dan sampai sekarang ini demikian. Kalau warga RW 14 sendiri gimana menurut Pak Jamal? Ramah-ramah gitu apa bagaimana? Ke security-nya? Saya rasakan dari awal saya masuk sampai sekarang ini untuk keramahan saya acungkan jempol untuk warga RW 14. Care ke security ataupun ke pribadi security itu kan tergantung, tapi yang saya rasakan alhamdulillah care semua, ramah dan juga istilahnya sopan. Ya, itu ya tergantung kitanya gitu Pak Jamal ya. Betul, kalau memang untuk pribadi ya, untuk istilahnya pribadi security ya itu tergantung diri sendiri. Gimana beliau sendiri itu terhadap warga gimana, jadi juga warga juga bisa menilai sendiri demikian. Iya betul. Makanya bagaimana warga itu respect, perhatian sama security-nya kan tergantung security-nya sendiri kan. Betul, dan juga saya sangat mendukung sekali dan yang pertama kali diterapkan senyum sapa salam itu sangat membantu sekali kalau memang ya dari pihak security menyadari akan arti dari 3S itu seperti itu. Sangat membantu sekali untuk kita pendekatan ke warga ya. Iya, pendekatan yang positif tentunya. Iya, betul, yang positif, jangan bukan yang positif. Pendekatan cari muka, bukan jangan. Berarti maaf. Beda itu ya. Pendekatan untuk kita nanti menghasilkan uang atau yang lainnya enggak. Karena memang dengan itu juga warga merasa wah, berarti security ini benar-benar menjalankan atau melaksanakan 3S. Beliau juga sudah mengerti dengan istilahnya inian kita 3S itu lebih mengerti lagi. Tergantung kita pribadi melaksanakannya di bagaimana seperti itu. Oh iya.
Artinya kalau kita sudah tahu komposisi tupoksi kita sebagai security, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak sesuai dengan tupoksinya, otomatis warga kan menilai gitu Pak Jamal. Betul, Ya. seperti itu Dan. Respek kita, respon kita, terus gimana posisi kita di pos. Ringan tangan Nah, gitu ya. seperti itu. Jadi kalau dilihat respon kita, oh ada warga atau kita diam aja ya mungkin Iya, senyum aja susah gitu. Ada itu mungkin satpam senyum aja susah. dalam beliau lewat itu oh iya, tapi nanti kan di rumah nggak beda kita sendiri itu gimana sih Bapak itu atau itu gimana sih warga itu sama seperti itu. Jadi yang penting kita laksanakan 3S itu dengan sebaik-baiknya karena itu sangat membantu sekali seperti itu. Iya. Kalau ini Pak Jamal, suka dukanya jadi security di sini apa Pak Jamal? Sukanya dulu. Sukanya ya alhamdulillah. Kalau suka kita kadang-kadang kan ada sedikit banyak rezeki dari warga kita kebagian, ada juga dikasih seperti itu. Kalau untuk yang lainnya lah Dan, kita misalkan ada bingkisan-bingkisan, itu warga itu nggak akan lupa dengan kita. Iya, pasti kita dihitung ada berapa personil Pak. Iya. Nah seperti itu. Iya. Ada acara-acara. Artinya berlaku bahwa apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai Betul, gitu. betul seperti itu Dan. Iya. Jadi seperti air mengalir, kita kadang-kadang membantu warga ataupun ada warga ada giat apa, sedikit banyak beliau itu nggak akan melupakan kita, pasti kita. Dan semua pasti kalau memang partainya besar pasti kebagian semua seperti itu. Amin. Amin. Sukanya itu ya. Iya. Ada lagi sukanya nggak? Kalau untuk, Banyak ya. ya banyak, Kalau tapi kita nggak bisa detail jabarkan satu-satu satu nggak persatu. Iya seperti itu Dan. Oke. Anunya, dukanya sekarang dukanya. Kalau dukanya, Jangan kalau malam kedinginan lah itu. kalau dukanya seperti Jawaban apa itu? Nah, kalau malam kalau- kedinginan jadi kalau- satpam ya kedinginan. Kalau satpam kedinginan udah biasa Dan, udah wajar itu ya. Karena memang tugas kita, Iya. kewajiban kita seperti itu. Betul. Kalau duka yang istilahnya dialami untuk Pribadi Profesi. sampean. profesi sebagai security, Ah, kita kan kalau di sini memang hari-hari jam kerja kita kan memang beda dengan hari-hari jam kantor. mm-mm. Oh, Dan panjang hari- gitu ya? Iya, Oh. maksudnya kalau hari Minggu ataupun hari Sabtu kan orang kantor libur. Kalau Oh, kita kan memang masuk berdasarkan terus. jadwal. Jadwal. Nah, suka dukanya kalau ada acara. Ah. Ada acara misalkan di rumah, Oh, acara keperluan pribadi gitu ya. Memang sangat terasa sekali. Acara pribadi ataupun acara ya istilahnya duka di keluarga, kadang-kadang kita merasa dalam diri kita, waduh, kita kayaknya nggak sama saudara kita sendiri kayaknya nggak bisa akur nih, karena memang tugas kita atau anu ya, si ikatan Anu nggak tugas pernah ya. datang ya. Oh iya, Memang komandannya galak mah. kalau komandan sih sebetulnya nggak galak Dan. Ya Kalaupun pengertian kita- gitu gimana sih? Kalau kita izin prosedur, lihat sikon, itu komandan itu nggak menutup kemungkinan. Iya, komandan itu orangnya fleksibel aja sebetulnya. Yang penting kita jelas, izinnya jelas, keperluannya jelas, beliau akan mengasih izin demikian. Oh, Gitu. oke. Suka dukanya udah. Gitu. Terus harapan punya harapan apa? Unak-unak. Kalau harapan pribadi saya sih, pribadi dulu ya Dan ya. Saya pengen ke depan kerja saya lebih baik lagi Dan. Masih di security apa mau jadi manajer apa bikin perusahaan apa? Kayaknya memang udah di security Takdirnya ya. dari security ya? Kayaknya udah Oh, udah iya. ini deh, udah rasanya Dinikmatin udah ya. mendarah daging kayaknya seperti itu. Iya. Jadi saya udah enjoy banget gitu. Walaupun ada tawaran di tempat lain atau dekat rumah yang istilahnya cuma keluar pintu gerbang saya deket ke klaster saya masih tolak. Karena lebih baik di sini karena memang pertama udah pendekatan udah enak. Oh iya. Dari warga sendiri udah care sama kita seperti itu. Sayang lepasnya gitu. Sayang lepasnya, harapan saya istilahnya pengen lebih baik lagi jadi security di sini. Amin. Nah, kalaupun untuk nanti hak saya mungkin itu bisa diatur, bisa menilai sendiri warga seperti itu. Kalau Amin. Usia berapa sekarang? sekarang usia saya hampir 45 Dan. Usia 45. Iya 45. Apa dalam hidupnya Pak Jamal yang di usia 45 ini angan-angan apa yang belum tercapai? Mungkin Angan-angan saya sih sebetulnya terus terang Dan, saya pengen buka usaha pertama untuk nanti ke depan saya, kedua juga masa saya tua gitu ya. iya, saya
istilahnya memang pek saya dari awal itu dagang. Dagang ya? Niaga dari orang tua memang. Alhamdulillah saya udah mulai buka sedikit-sedikit di rumah. Kita, Oh di rumah sekarang udah dagang? Alhamdulillah udah kita. Istri yang jalani? Kita istri yang jaga, kalau libur kita bantu seperti itu. Iya. Itu tambah-tambahan. Tambah-tambahan. Disyukuri Pak Jamal. Amin amin. Kalau ibarat burung kita syukuri itu ibarat burung itu burung pipit. Iya. Nah, burung pipit makannya ya beras gabah gitu ya. Betul. Sesuai porsinya. Betul nanti. Ya. Tapi tetap namanya ikhtiar lo kan gitu. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ya mungkin hanya itu aja. Itu. Iya. Oh, iya. Kalau untuk harapan-harapan ke depan mungkin ya istilahnya kita untuk di security ini kan warga atau pengurus sudah lebih tahu, lebih bisa menilai seperti itu. Yang penting kinerja kita ditingkatkan lagi. Amin. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Pak Jamal ya. Cukup mana? Cukup. Ya. Baik, demikian tadi pemirsa channel Security RW 014 bincang-bincang singkat saya dengan salah satu personel Security RW 14 Pak Jamaluddin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang disampaikan beliau. Lokasi saat ini di Jalan Biak. Sekali lagi keren Jalan Biak, keren. Beton, tidak di beton, di konblok, jadi air bisa menyerap. Terima kasih telah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.